Halo semuanya, saya Sintarana Desi, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Video ini saya buat untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print periode 2 tahun 2025. Menurut saya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tanpa masalah, tetapi bangsa yang mampu bangkit dari keterpurukan, belajar dari kegagalan, dan terus berproses untuk menjadi yang lebih baik. Kebesaran suatu bangsa tidak hanya dilihat dari luas wilayah atau kekayaan alamnya, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya yang sehat, terdidik, berintegritas, dan memiliki kesadaran kolektif untuk memajukan bangsanya, bukan hanya dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari Jepang dan juga Jerman, dua negara yang pernah mengalami kehancuran besar pasca perang, namun berhasil bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Jepang unggul dalam sistem pendidikan berbasis karakter, inovasi teknologi, serta jaminan kesehatan universal, sementara Jerman memiliki sistem jaminan sosial yang kuat dan budaya efisiensi tinggi. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kebesaran bangsa dibangun melalui investasi berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan karakter warganya. Sebaliknya, Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa justru masih tertinggal dalam beberapa aspek strategis. Fenomena research curse, yaitu kondisi ketika negara kaya sumber daya justru melambat dalam pembangunan akibat manajemen yang lemah dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah masih menjadi tantangan. Menurut UNDP tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-116 dari 191 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi pembangunan bangsa. Sebagai mahasiswa keperawatan, saya percaya bahwa sektor kesehatan memegang peran kunci. Bangsa tidak akan kuat jika rakyatnya tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Perawat tidak hanya merawat pasien, tapi juga menjadi pendidik, advokat, dan agen perubahan di masyarakat. Kami terlibat dalam kegiatan promotif dan preventif seperti penyuluhan gizi, deteksi dini penyakit, hingga edukasi pola hidup bersih dan sehat. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong juga menjadi kekuatan budaya bangsa yang harus tetap dijaga. Di era modern, semangat ini bisa diwujudkan melalui kegiatan posyandu remaja, donor darah sukarela, penggalangan dana kesehatan secara digital, dan program peer support untuk kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Saya sendiri pernah terlibat dalam edukasi kesehatan remaja yang melibatkan kolaborasi antar profesi dan komunitas lokal. Nah, pengalaman itu memperkuat keyakinan saya bahwa perubahan besar harus dimulai dari komunitas kecil. Sebagai bagian dari generasi muda dan calon tenaga kesehatan, saya memiliki 3 langkah konkret untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pertama, aktif sebagai relawan edukasi kesehatan di komunitas, khususnya di daerah urban dan pinggiran kota. Kedua, mengembangkan media edukatif digital seperti infografis, video, atau podcast bertema kesehatan remaja. Ketiga, terlibat dalam penelitian kolaboratif mengenai perilaku hidup sehat dan determinan sosial kesehatan mahasiswa. Saya percaya bahwa bangsa yang besar tidak dilahirkan dari kemewahan atau sejarah kejayaan semata, tetapi dari perjuangan terus-menerus untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten dan kesungguhan. Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi bangsa besar, dari kekayaan budaya hingga sumber daya manusia muda yang penuh semangat. Kini, saatnya generasi saya mengambil peran yang lebih besar, tidak hanya dengan mimpi,
tetapi dengan aksi yang nyata, terukur, dan berdampak. Dan saya siap menjadi bagian dari perjalanan panjang itu. Terima kasih.